Selamat datang di SMA Negeri 1 Cilamaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta CPD MPLS SMA 1 Cilamaya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian pada saat ini berada dalam keadaan sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama Bapak Pak Erwin Erawan yang kali ini mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang korupsi, yaitu untuk lingkungan anak SMA. Bapak tidak akan berpanjang-panjang, akan langsung saja ke materi, yaitu materi kita hari ini akan dimulai dari pertama, pengertian korupsi, yang kedua, faktor penyebab korupsi, yang ketiga, dampak dari korupsi, dan yang terakhir, cara mengatasinya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu dari pengertian korupsi. Kalau dilihat dari arti kata, korupsi itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu corruptio, artinya busuk. Karena korupsi merupakan perbuatan yang busuk yang sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau secara pengertian sangat banyak sekali tentang korupsi ini, tapi kalau yang paling banyak digunakan bahwa korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam kurung uang rakyat, yaitu untuk kepentingan pribadi atau golongan. Itu yang paling sederhana. Bisa juga kalau diartikan secara sempitnya, misalnya untuk kalian yang peserta CPD MPLS ini, kalau kalian berbohong ke orang tua minta uang buat beli buku, yang beli bukunya itu atau LKS harganya 12.500 dijadikan 15.000, maka yang 2.500-nya itu adalah perbuatan korupsi secara kecil-kecilan. Karena itu berarti kalian sudah mengambil uang 2.500 dari orang tua kalian untuk kepentingan diri kalian sendiri. Jadi itu jangan dilakukan. Nah, yang kedua, apa sih faktor penyebab korupsi? Di sini juga banyak pendapat tentang faktor penyebab korupsi. Bapak hanya akan mengambil teori. Kalau di Amerika itu ada disingkat dengan GONE, G-O-N-E, yaitu dari kepanjangan greed, keserakahan, yang kedua opportunity, kesempatan, yang ketiga need, kebutuhan, dan yang empat adalah expose, pengungkapan. Greed maksudnya keserakahan, karena ini seseorang melakukan korupsi karena dia serakah, artinya tidak merasa cukup dengan pendapatan atau penghasilan yang selama ini diperoleh. Ini biasanya diberikan kepada manusia-manusia yang mendapat kepercayaan, apakah itu pegawai, apakah itu pejabat, apakah itu seseorang yang di perusahaan, sehingga karena dia merasa tidak cukup dengan pendapatannya, dia melakukan korupsi, mengambil uang negara, mengambil uang perusahaan. Kalau lihat berita yang baru-baru ini, Maria siapa Liawa gitu ya, itu yang dulu melakukan korupsi zaman BLBI 1,7 triliun baru tertangkap di Serbia. Itu contoh dia bagaimana menyalahgunakan
uang sebanyak itu untuk kepentingan dirinya karena keserakahan. Nah, yang kedua adalah faktor opportunity atau kesempatan. Artinya seseorang korupsi karena dia punya kesempatan untuk melakukan itu. Misalnya seorang pejabat yang berkuasa menjadi seorang pemimpin. Pemimpinnya siapa saja, mau kepala daerah, bupati, gubernur gitu ya. Kalau di luar negeri bisa jadi presiden gitu yang melakukan korupsi. Kenapa dia melakukan? Punya kesempatan, dia punya power, punya kekuasaan. Karena dia berkuasa, dia punya banyak kesempatan sehingga mudah dia melakukan korupsi. Yang ketiga, bahwa korupsi itu karena faktor need, katanya kebutuhan. Ini orang korupsi karena kepepet, tapi sebenarnya tidak ada istilah korupsi meskipun dia kepepet. Dia tetap sebenarnya harus memenuhi kebutuhannya itu dengan cara yang benar, bukan dengan cara korupsi. Yang ketiga, ekspos pengungkapan bahwa korupsi bisa jadi dilakukan oleh seseorang karena dia ingin terkenal, sehingga dikenal oleh orang banyak meskipun lewat dengan cara yang salah. Itu secara singkat dari faktor penyebab korupsi. Nah, dampaknya yang ketiga yang akan kita bahas, bahwa dampak korupsi itu kalau disimpulkan dari sekian banyak faktor, yang paling kelihatan pertama dari segi ekonomi, bahwa korupsi jelas membawa kerugian, entah itu kerugian kepada negara, kerugian kepada masyarakat, ataupun kerugian pada pihak-pihak lain. Dan ini jelas sangat merugikan, harus ditindaklanjuti supaya tidak dilaksanakan. Yang kedua, bahwa korupsi itu berdampak kepada kemiskinan. Kenapa bisa begitu? Karena uang yang harus disalurkan untuk memberantas, menghilangkan kemiskinan dimakan oleh beberapa gelintir orang, disalahgunakan oleh beberapa orang untuk kepentingan dirinya, sehingga ya rakyat yang miskin, masyarakat yang miskin menjadi tidak tertolong. Yang ketiga, bahwa korupsi jelas mengurangi pendapatan negara. Sebagai contoh, bagaimana kalau pajak, yaitu pemasukan untuk negara, dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, negara menjadi kehilangan pemasukan. Ini yang dulu banyak sekali kasus yang begini. Ketika seorang jaksa tidak disebut nama, dia membantu si pelaku korupsi, yaitu yang triliunan, oleh dia hanya bisa dibantu ketika diberi sogokan hanya sebesar 6-7 miliar saja. Itu contoh dari korupsi, bagaimana bisa mengurangi pendapatan sehingga pendapat kehilangan triliunan akibat perbuatannya. Nah, yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara mengatasi korupsi? Ini juga banyak pendapat yang mengemukakan. Bapak ambil hanya satu contoh saja, yaitu cara mengatasinya lewat sistem berjangka, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek yaitu memberikan arahan dalam upaya pencegahan, seperti yang sering disajikan di dalam materi ini untuk CPD MPLS SMA 1 Cilamaya, bagaimana diberitahu tentang materi korupsi, sehingga siswa-siswa sudah mempunyai bekal dasar agar tidak melakukan korupsi, karena itu perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat tidak baik. Yang kedua yaitu cara mengatasinya, yaitu sistem jangka menengah. Maksudnya harus ada perbaikan sistem untuk mencegah tidak ada tindakan korupsi, menutupi celah supaya tidak ada korupsi. Di sini jelas harus ditata kembali bagaimana sistem birokrasi, sistem organisasi pemerintahan kita, sehingga tidak ada peluang bagi para pejabat, gitu, pegawai untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Dan yang terakhir, jangka panjang ini bagaimana mengubah budaya. Mengubah budaya, maksudnya tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa
mengarah kepada tindakan korupsi, yaitu contohnya bagaimana kepada masyarakat menanamkan perilaku jujur, berani berbuat jujur, berani berkata jujur. Hal ini bisa melalui tindakan pembiasaan seperti yang dicontohkan oleh negara-negara yang tingkat korupsinya sangat kecil seperti di Eropa Utara, yaitu di negara Swiss, negara Finlandia dan sebagainya. Itu bagaimana masyarakatnya dibiasakan untuk berperilaku jujur, sehingga itu mencegah untuk tidak adanya tindakan perbuatan korupsi. Makanya kita juga harus bisa belajar itu, karena bagaimanapun korupsi dari segala segi, termasuk dari segi agama, itu adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah, karena perbuatan ini sangat buruk sehingga tidak bisa dilakukan oleh setiap orang di manapun di muka bumi ini. Nah, barangkali itu materi korupsi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik dan tentunya untuk belajar bisa diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Itu yang bisa disampaikan Pak oleh Bapak pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.